Sementara itu, pemirsa, sebanyak 91 orang anggota KPPS harus meregang nyawa akibat kecapaian dan 374 orang lainnya mengalami sakit parah pasca penyelenggaraan pemilu serentak yang lalu. Walaupun pemerintah telah memberikan santunan kepada keluarga korban, namun hal tersebut agak tersendat dikarenakan di Undang-Undang Pemilu tak ada satupun pasal yang mengatur pemberian santunan kepada anggota KPPS yang meninggal maupun sakit. Oleh sebab itu, kedepannya perlu dilakukan langkah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu agar nantinya ada pasal yang mengatur pemberian santunan bagi anggota KPPS yang meninggal maupun sakit. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yohanes Usfunan mengatakan seluruh petugas KPPS yang meninggal maupun sakit layak diberikan gelar pahlawan demokrasi. Atas dasar tersebut layak diberikan kepada mereka santunan dan sertifikat penghargaan atas dedikasi mereka demi terselenggaranya pemilu yang sukses. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena para petugas KPPS memang melakukan aktivitas kenegaraan yang luar biasa. Oleh sebab itu, KPU, Bawaslu, dan Panitia Pemantau Pemilu di semua wilayah harus segera memikirkan revisi Undang-Undang Pemilu yang berdasarkan rujukan PP nomor 44 tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Undang-undang pemilu itu tidak satupun pasal yang mengatur mengenai bagaimana memberikan santunan kepada mereka itu. Karena itu, menurut hemat saya ke depan, nanti undang-undang pemilu ini perlu juga mengatur bagaimana memberikan jaminan santunan kepada mereka yang kemudian mengalami kecelakaan kerja, ada cacat dan mati. Karena ini persoalan-persoalan yang harus diberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, khususnya mereka yang bekerja dalam lahan demokrasi. Sementara itu, akademisi Made Suwarta mengatakan bahwa tekanan pemilu serentak kali ini sangat berat, apalagi ditambah dugaan kecurangan dalam penghitungan suara, menambah beban mental para petugas KPPS semakin berlipat ganda. Ditambah lagi sangat sedikitnya waktu istirahat para anggota KPPS yang tentu saja berdampak kepada kualitas kesehatan fisik yang drastis menurun. Oleh sebab itu, kedepannya perlu memberikan berbagai kenyamanan bagi para anggota KPPS dengan memberikan mereka asuransi, jaminan kesehatan, hingga honor yang setara dengan pengorbanan mereka saat pemilu berlangsung. Tanpa itu semua, niscaya masyarakat akan enggan dan berpikir dua kali untuk menjadi anggota KPPS di masa depan. Masyarakat akan banyak tidak maunya untuk menerima tugas-tugas seperti melihat dari situasi sekarang ini sudah ada cermin bahwa pelaksanaan tugas ini cukup berat tanggung jawabnya, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, ini kan dijadikan acuan oleh masyarakat 5 tahun ke depan akan terjadi hal seperti ini, dia akan berpikir untuk menerima tugas-tugas seperti ini. Ya, saya takutnya seperti itu ya, tidak ada yang mau bertugas nanti ke depan seperti itu. Agar nantinya pemilu serentak tidak terlalu menguras fisik para anggota KPPS, Profesor Yohanes Usfunan menyarankan agar pemilu serentak dijalankan secara bertahap, di mana pada hari pertama digunakan bagi pemilihan presiden dan wakil presiden, di hari kedua digunakan untuk memilih anggota DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, selanjutnya di hari ketiga digunakan untuk memilih anggota DPD. Hal tersebut tentu saja akan memudahkan pengawasan dan tidak terlalu menguras tenaga para anggota KPPS. Bung Krisna, Bali TV.